Selamat mendengarkan podcast ini. Betapa indahnya kalau suatu hari nanti kita berkumpul seperti ini dalam suasana sukacita yang tentu jauh lebih sempurna, tanpa penderitaan. Dan itu bukan sebuah mimpi. Kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan di mana Dia ada, kita ada. Adalah celaka dan suatu ketidaksetiaan kalau kita tidak ingin di mana Dia ada, saudaraku. Kita ada. Dia menginginkan kebersamaan. Tuhan menginginkan pertemuan dengan orang-orang yang dicintainya ini, yang demi saudara dan saya, Ia memikul salib dan mati di Bukit Kalvari. Tuhan mencintai kita, sangat mencintai kita, fanatik mencintai kita, ekstrim mencintai kita. Tetapi apakah kita membalas cinta Tuhan yang sepadan dengan cinta yang Dia berikan kepada kita? Ia menginginkan di mana Dia ada, kita ada. Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama seperti itu? Jika tidak, ada kekasih lain di hati kita. Ada ketidaksetiaan. Ada perselingkuhan. Berulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan di dalam firman-Nya, "You are not of the world, as I am not of the world." Kamu bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Dikatakan dalam Yohanes pasal 17. Dalam Filipi pasal 3, Paulus mengatakan kewargaan kita di surga. Dari sana kita menantikan Tuhan yang akan mengubah tubuh kita ini. Tubuh yang hina, yang bisa sakit, cacat, mengalami proses penuaan mati. Dan kita akan mengenakan tubuh baru. Percintaan dunia telah membuat kita tidak mencintai Tuhan secara proporsional, saudaraku. Saya juga melewati tahun-tahun di mana saya tidak setia. Walaupun di mata jemaat saya setia. Saya melayani dengan sungguh-sungguh. Saya mengorganisir kegiatan gereja. Saya dipandang sukses oleh teman-teman sejawat saya. Tetapi di kedalaman hati kalau jujur, ada kekasih lain. Aku puas dengan jemaat ribuan yang kuhimpun. Aku puas dengan prestasi ini, prestasi itu. Dan saya tidak merindukan bertemu dengan Tuhan. Kalau meninggal ya, saya percaya tidak masuk neraka. Tapi untuk merindukan Tuhan bertemu muka dengan muka, sesungguhnya tidak. Kehadiran Tuhan seringkali hanya sebuah luapan emosi. Kita mengkondisi perasaan kita seakan-akan Tuhan hadir. Padahal belum tentu Tuhan hadir. Bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan dalam kebersamaan di gereja kalau hari-hari hidup kita tidak hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan, saudaraku? Mana mungkin kita bisa meng-create sesaat kehadiran Tuhan, sedangkan hari-hari, jam-jam yang panjang kita tidak pernah sungguh-sungguh memiliki fellowship dengan Tuhan. Betapa berat pekerjaan seorang worship leader, singer, pemain musik, apalagi pembicara, yang harus membawa kabut kemuliaan Tuhan.
Kalau ketebalan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari tipis, bagaimana kita bisa menghadirkan kehadiran Tuhan dengan kabut yang tebal sesaat? Yang adanya pemumpaan emosi, sebuah kehadiran yang palsu, pseudo, palsu. Saya mengalami itu, saudaraku. Waktu saya melayani pekerjaan Tuhan pada usia muda, saya tidak mimpi jadi orang kaya, saya tidak mimpi punya gedung gereja besar. Saya hanya melayani hari demi hari. Hati saya begitu mencintai Tuhan. Tapi ketika saya diangkat oleh suatu keadaan menjadi pendeta yang dikenal di mana-mana, muncul di televisi, di puluhan radio di Indonesia, 80 lebih, saya mulai merasa someone, saudara. Saya berharap, saya merindukan ini menjadi ruang maha suci Tuhan setiap kali pertemuan. Seperti malam ini atau pada hari-hari kebaktian yang lain. Kita harus serius berjalan dengan Tuhan dari hari ke hari. Apa yang saya katakan ini saya harap menginspirasi para worship leader, singer, choir, pemain musik. Sehingga kita bukan menciptakan hadirat Tuhan palsu, tapi betul-betul menghadirkan Tuhan. Tentu bukan hanya pendeta, worship leader, singer, choir, pemain musik, tapi setiap saudara sungguh-sungguh menjadi kekasih Tuhan. Ada satu lagu pertobatan, wahai di mana kerinduanku. Artinya, wahai di mana Tuhanku Yesus. Ini lagu pertobatan saya, saudaraku. 6 tahun yang lalu, tahun 2009, ketika Tuhan mulai merubah cara berpikir saya, paradigma saya. Saya sudah melayani Tuhan lebih 35 tahun, saudara. Tetapi harus ada proses pembaharuan dan pertobatan. Kalau tidak, siapapun bisa jatuh dalam dosa. Jadi jangan merasa puas dengan standar kerohanian yang saudara telah miliki hari ini. Harus selalu haus dan lapar akan kebenaran, selalu mencari Tuhan, dan hari demi hari makin sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Wahai, di mana kerinduanku? Kita sudah menikmati mobil bagus. Saya sudah menikmati gelar akademis yang tinggi. Saya sudah menikmati seks. Saya punya rumah tangga yang baik, anak-anak yang baik. Nyari apa lagi hidup ini, saudaraku? Kita akan merasa kurang terus, saudaraku. 70 tahun umur hidup kita haruslah merupakan perburuan untuk memiliki kekasih abadi. Dan Tuhan Yesus menjadi kekasih abadi kita. Berapa kali saya bertemu dengan orang di ujung maut, saudara. Dengan ribuan jemaat yang saya layani hari ini, saya sudah bertemu dengan banyak peristiwa-peristiwa yang menginspirasi saya. Yang di ujung maut, saudara. Ngap. Kayak mau cair jatuh ke darat. Dia lihat anaknya. Dia lihat istrinya. Lalu lihat saya. Waktu lihat saya, firasat buruk. Mestinya senyum. Dan senyum itu berkata, Om, saya duluan ya. Pak, Boksu, saya duluan. Nangis dia. Pasti kamu takut mati. Kenapa nggak jauh-jauh hari kamu benar, kamu bertobat? Waktumu kamu habiskan menikmati dunia. Dan kamu tidak membangun hubungan yang benar-benar intim, eksklusif dengan Tuhan.
Makanya nggak malu saya mengatakan biar pendeta juga bertobat, saudaraku. Di depan jemaat saya minta maaf kalau dulu khotbah saya belum sungguh-sungguh menggiring saudara ke surga. Hari ini saya bertobat dan saya mau mengajak saudara ke surga. Kita ini kumpul untuk apa? Kita berjemaat untuk apa? Belajar kebenaran, merubah cara berpikir yang terwujud, terekspresi dalam tindakan sebagai anak-anak Allah. Hati yang melekat di kerajaan surga. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Ini lagu saya tulis bukan karena sekedar saya mau nulis lagu biar dibayar. Siapa yang mau nyanyi lagu macam begini, saudaraku? Apalagi pendeta, mana mau. Rata-rata pendeta udah merasa paling suci di dunia. Udah begitu rasa sakti lagi. Jangan meninggal sebelum engkau menjadi kekasih Tuhan. Jangan meninggal sebelum engkau menjadi kekasih Tuhan. Biar saudara Kristen, biar saudara aktivis, biar saudara pendeta, periksa dengan jujur. Siapa sebenarnya yang menjadi kekasih utamamu? Dulu kekasih utama saya pelayanan, gereja, jumlah jemaat, karena itu karir saya, saudara. Itu masa depan hidupku, keluargaku, dan kebesaran namaku. Ini salah. Setiap kita harus memiliki hubungan yang benar-benar istimewa dengan Tuhan. Saya selalu berbicara, nyaris saya wajibkan minimal 30 menit setiap hari ketemu Tuhan. Jangan terikat dengan percintaan dunia, dengan keindahan dunia. Walaupun kita diberkati dengan berkat jasmani yang cukup akan berlimpah. Tidak memiliki berkat jasmani yang cukup pun kita harus merasa bahagia. Kenapa? Sebab kita bisa hidup tanpa apapun dan siapapun, tapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tanpa persekutuan yang nyata, yang real dengan Tuhan. Tuhan itu real. Kita harus mengalami Tuhan yang real. Bukan kata pendeta, bukan tulisan penulis Kristen, tapi aku mengalami real. Kalau tidak, gereja gagal membawa saudara kepada Tuhan. Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, my own disciple. Itu artinya setiap kita harus memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Betapa tangguh dan kuatnya hidup kita kalau kita memiliki hal seperti itu. Maka pimpinan wilayah, ketua-ketua komsel harus memiliki hidup yang luar biasa, yang menginspirasi kepada jemaat. Bagaimana memiliki kedekatan yang real dengan Allah. Pasti kesuciannya luar biasa. Keteduhan yang menghadapi segala kesulitan pasti beda, saudaraku. Perhatiannya kepada orang lain, kasihnya kepada sesama, very different, beda. Amin. Saudara mau berubah? Beri tepuk tangan. Haleluya! Beri tepuk tangan lebih sungguh-sungguh untuk kebenaran ini. Jangan jadikan Kristen sekedar agama, lalu puas ikut komsel ke gereja. Setiap hari harus perjalanan dengan Tuhan. Kalau gereja seperti ini mengajarkan kebenaran seperti ini, jemaat menjadi orang-orang yang diberkati. Percaya soal berkat, jangan pikirkan orang kafir tanpa Tuhan pun bisa kaya dan berlimpah. Anda jangan pikir soal itu. Kerja baik-baik, tanggung jawab, bisa dipercaya, jujur, giat. Bukan mudah-mudahan diberkati, pasti diberkati. Sebab hidupmu itu reputasi Tuhan. Haleluya!
Jangan ragukan sama sekali hal ini, saudaraku. Nggak usah Anda minta doa saya, Pak Pendeta doakan supaya ekonomi saya bagus. Kalau engkau anak Tuhan yang baik, Alkitab berkata semua ditambahkan kepadamu. Sekarang bagaimana engkau menjadi orang yang mengerti kebenaran? Dengan prinsip-prinsip hidup sebagai musafir Kristen. Kalau Anda sungguh-sungguh mengadakan perjalanan ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, perjalananmu akan dibuat lancar oleh Tuhan. Tapi kalau engkau tidak niat ke sana, tidak mau niat ketemu Tuhan, untuk apa engkau diberkati? Amin. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, bawa pulang kalimat ini bahwa kita adalah musafir-musafir di dunia. Goreskan di hatimu. Goreskan sedalam-dalamnya. Tema seperti ini hampir tidak pernah terdengar lagi. Nyaris tidak pernah terdengar. Padahal hal kemusafiran sangat penting. Memuat pokok pengajaran yang harus dipahami setiap orang percaya. Sebab kalau kita tidak menyadari kita musafir di dunia ini, kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang rohani. Kepindahan kita ke surga, saudaraku sekalian, itu bukan hanya nanti waktu kita mati, tubuh dikubur, lalu roh dah kembali ke Hades, atau pada waktu kebangkitan, orang harus memindahkan hatinya sejak hidup. Di Matius pasal 6 ayat 19, Tuhan Yesus jelas berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Itu artinya, bagaimana engkau menjadi manusia yang layak, pantas, masuk keluarga kerajaan Allah. Supaya Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya, bagaimana setiap kita ini memiliki keagungan karakter watak yang terwujud dalam gaya hidup seperti yang dikenakan Tuhan Yesus. Itu perjalanan musafir, saudaraku. Jangan bicara soal kemusafiran lalu sudah jadi malas bekerja, jadi tidak semangat hidup. Itu keliru. Ya, mikirnya surga terus. Oh ya, kita mikir surga terus. Karena di sanalah rumah kita. Nanti Anda punya naluri. The world is not my home. Dunia bukan rumahku. Naluri itu akan tumbuh terus. Tetapi kita bisa menikmati, makan enak, tidur nyenyak. Dan semua fasilitas yang Tuhan berikan pun kita nikmati. Dengan satu catatan. Ada dunia lain yang lebih baik. Yang Tuhan sediakan buat saya. Tepuk tangan boleh. Musafir. Kalau Anda tidak pernah memikirkan ini, Anda tidak pernah jadi orang Kristen yang rohani. Kalau anak-anak muda kita tidak bisa memahami hal kemusafiran, kita masih maklum-maklum, masih toleransi, karena mereka masih sangat muda. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang tua harus sudah memiliki gaya hidup sebagai musafir-musafir di dunia. Supaya hidup orang tua yang benar ini akan terinspirasi dalam pikiran anak-anak. Dan mewariskan hidup kekristenan yang sejati kepada anak-anaknya. Beri tepuk tangan. Jangan mau mati baru menghayati kemusafirannya. Hidup tinggal 6 bulan baru mikirin, aduh aku mau mati nih, memang dunia bukan rumahku. Kaset. Terlambat. Kematian itu harus sesuatu yang menyenangkan. Kalau sampai kematian bukan sesuatu yang menyenangkan, Anda salah. Tapi sampai level ini jarang. Apalagi dunia kita ini yang materialistis. Saya khotbah begini nggak laku. Biar aja nggak laku, saya ngomong terus. Sampai pikiran sudah dibuka. Dan tahu ini kebenaran. Amin.
Saya bersyukur bisa ada di Betani ini, luar biasa. Nggak mimpi sampai di sini. Karena khotbah saya dikenal orang keras. Pak Eras kalau khotbah keras. Keras bukan berarti salah, bro. Loh, iya kan? Orang kan sering bilang keras. Gembala sidang saudara Pak Aswin membuka pintu saya khotbah. Puji Tuhan, saya selesaikan secara jantan. Haleluya! Nggak ada motif apa-apa saudaraku sekalian. Hanya satu motifku. Seperti yang katakan kepada gembala sidang saudara Pak Aswin. Kita membawa jemaat ini ke surga. Jangan orang berkata, Pak Eras mau ke Betani, nggak mau ke tempat yang lain. Jemaat yang saya di Jakarta juga ribuan. Hari Minggu 8 kali saya khotbah. 6 kali sekarang. Karena sudah tua. Tapi kalau aku mau ke Betani bukan karena apa-apa. Saya worth it khotbah sekian ribu orang. Aku mau menghantar orang banyak ke surga. Pak, biar jemaat kita banyak kecil, Pak. Tapi PK-nya besar. Awas loh. Saya injak-injak duitmu. Aku udah gak butuh. Aku udah lebih dari cukup. Kan? Tapi kalau saya sekali khotbah sekian ribu. Saya bisa bawa orang ke surga. You muda kan? Belum tentu you sampai tua loh. Belum tentu. Nggak tahu ya nggak cek. Bapak berapa umurnya? 16 kan? Maksudnya 16 lagi. Baru meninggal dunia. Kalau kita nggak mikirin keselamatan abadi, mau mikir apa? Amin. Dari dulu Betani dikenal, wah kemakmuran kan gitu. Hari ini kita naik kelas. Sudah makmur naik kelas. Betani kemakmuran, ya udah makmur. Sekarang kita mau naik ke surga. Makmur di bumi, makmur di surga. Jelas Pak, khotbah saya Pak? Bapak jangan bengong lihat saya. Saya sangat tidak membahayakan, Pak. Amin. Amin, Pak. Amin. Nggak kebeli kebenaran seperti ini. Nggak kebeli. Banyak gereja udah hanyut dengan dunia. Tuhan cuma mau dipakai untuk bagaimana bisa memberi kontribusi hidup di bumi ini. Hei, kamu lihat itu orang kafir nggak pakai Yesus kaya-kaya. Hah? Tanpa Yesus, tanpa kebaktian di gereja, lebih kaya bahkan dari kita. Apa lebihmu? Lebih kita punya juru selamat yang mengubah kita sejak di dunia ini. Dan mempersiapkan kita ke langit baru, bumi baru. Kalau yang khotbah ini orang yang gagal hidup, miskin, melarat, dan lain-lain, Anda jangan percaya. Saya diberkati secara materi, pendidikan cukup. Tapi nggak ada nikmatnya. Waktu saya di Australia, saya naik mobil Ferrari, saudara. Bukan milik saya, milik teman. Dia boleh pakai, tak pakai ya, wis tak pakai. Wus, mantep loh. Nangkep di wus gitu. Saya nggak memiliki itu, saya tidak punya kuasa memiliki, tapi kuasa menikmati. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Begitu wus gitu Pak, ternyata ngono tok Pak. Pagi-pagi lagi mau olahraga di telepon teman, Pak. Gimana? Saya mau olahraga. Mampir sini. Suruh nyobain mobil, Pak. Harganya 12-14 M. Di dunia cuma segini jumlahnya, Pak. Nggak banyak. Wah, coba deh. Nyoba, Pak. Wis jan, Pak. Mantep, Pak. Dalam meja ada bagian yang handmade dari emas. Buset. Wus. Ternyata ngono tok, Pak.
apa sih? Bukan saya melecehkan mobil bagus atau rumah bagus. Tidak akan menjawab secara sempurna kebutuhan jiwa kita. Ada rongga kosong dalam jiwa kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tapi kalau saudara terlalu lama duniawi, kehausan itu tidak Anda bisa nikmati lagi. Anda nggak rasa butuh apa-apa. Baru setelah mati Anda sadar, ternyata semua dilepas. Yang saya butuhkan hanya Tuhan, air kehidupan. Kenapa nggak mulai sekarang cita rasa jiwa kita robah? Tuhan kesukaanku, Tuhan kebahagiaanku. Sementara itu pun kita juga punya hidup yang diberkati, makan enak, tidur nyenyak, punya mobil, rumah, dan lain sebagainya. Saudara jangan pikir, ini pendeta khotbah bikin kita melarat. Hei, kalau kamu melarat, kamu tidak efektif. Pelayanan butuh duit. Gereja ini butuh duit banyak buat bayar listrik segala macamnya. Anda harus dukung, bukan dengan setengah-setengah, segenap hati. Ada orang bilang, Pak Erasma anti perpuluhan. Hei, sini bro, gue kasih tahu bro. Lu yang tolol atau gue yang tolol? Segenap hidup kita milik Tuhan. Jangan cuma 1/10. Kalau 10% aja you gak kasih, bagaimana segenap hidupmu? Mestinya kalau 3 rumahmu, 1 untuk Tuhan. 1 persembahkan untuk Tuhan. Kenapa? Gak ada yang amin kan? Gak ada yang berani. Oh, yang amin itu diberkati saudara. Walaupun belum memberi, karena gak punya. Tapi niatan ada, sudah cukup itu bro. Kumpulkan harta di surga. Harta kita cuma Tuhan, gak yang lain. Memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, itu harta kita. Amin. Saudara hari ini pulang dengan sukacita. Mungkin ada yang datang dengan keadaan susah, tidak punya rumah. Rumah kontrak. Tahun ini habis, besok nyambung lagi, habis nyambung lagi. Menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nggak masalah bro. Jangan mikir, nggak tenang, nggak punya rumah pribadi. Kontrak terus, tubuhmu aja kontrak. Ngerti nggak tubuhmu itu juga kontrak? Dan kita tidak tahu kapan selesai kontraknya. Yang umur 16 tahun ini tadi, sebentar lagi kita nggak tahu bro. Usianya mungkin 61, ngakunya 16, hebat juga nih. Maksudnya semangatnya umur 16 tahun, gitu ya? Ya iya pak. Oh mantap. Amin saudara. Kita ini kontrak, tubuh kita ini kontrak. And everything we have, dan semua yang kita miliki, belongs to God, milik Tuhan. Pakai kecerdasan rohani yang baik sesuai Alkitab. Percaya dah, saya ajarkan apa yang benar. Saya akan datang lagi nanti, saya ajarkan lagi yang lebih berat. Oke. Bisa ngerti saudara sekalian? Amin. Pasti ini membuat saudara selamat, saudaraku sekalian. Mungkin kau datang kemari dengan keadaan bermasalah. Saya mau beritahu, kalau Anda bertobat sungguh-sungguh, Anda berkata, Tuhan engkau hartaku. Aku mau berhenti berbuat dosa. Aku mau menjadikan engkau kebahagiaanku. Walaupun aku gak punya apa-apa, aku mau teduh dan menikmati engkau. Biar rumahmu kecil, engkau membuat misbah keluarga, engkau berdoa dengan keluargamu. Gak lama engkau miskin, Tuhan pasti berkati hidupmu. Haleluya. Kalau saudara miskin yang rugi Tuhan loh. Orang lihat bilang ini anak Tuhan, haleluya, haleluya. Utang gak bisa bayar. Loh, saudara jangan pikir, saya kalau khotbah surga-surga lalu, saya tidak menghargai orang kerja. Saya juga punya kegiatan bisnis yang begitu sibuk, saudaraku. Cuma tahun-tahun depan saya mau lepaskan. Rasanya sudah capek saya.
cukuplah saya. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaan, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Jadi ibu-ibu yang hari ini datang dengan wajah kusut seperti ayam kena flu burung, pulang dengan sukacita. Amin. Ibu-ibu akan tambah cantik ya. Umurnya turun lebih muda 5 tahun. Jadi pulang ke rumah terus tangga nanya, Cik, udah beres masalahnya? Udah beres. Tuhan Yesus cukup bagiku. Jadikan kekasihmu. Amin. Di dunia sekarang kan jahat luar biasa. Banyak pria-pria tidak setia kepada istrinya. Dulu waktu masih muda, wah setia karena masih cantik istrinya. Bulan madu hot, bukan hot. Bulan madu. Setelah tahun berganti tahun, istri jadi bulan-bulanan. Iya, lo tahu aja. Ini pendeta udah ketemu banyak orang, Ibu. Udah berdasarkan fakta empiris. Kan bapak-bapak lihat istri itu mesti kasihan. Istri saya sekarang juga tidak slim and beautiful. Dulu di pemuda nomor 1, 2 paling cantik, swear, cius. Dia jatuh cinta ke saya luar biasa, saudara sekalian. Aduh, di mana ada gula, di situ ada semut, saudara sekalian. Semutnya siapa, gulanya siapa. Nah, saya menikah dengan dia. Kasihan ibu-ibu, ya. Dulu slim and beautiful, centek, pioliang. Tapi setelah punya anak 1, 2, itu metabolisme tubuhnya berubah. Belum ngurus ini, ngurus itu. Dulu slim and beautiful seperti Marilyn Monroe. Sekarang seperti Doraemon. Tetapi the best of my love, ini tidak ada duanya. Saya berkata kepada istri saya, Mam, kamu jangan sakit. Ayo olahraga. Ibu-ibu suka kamu olahraga. Ayo dong, Mam, olahraga. Udah apa? Olahraga dalam hati. Aduh. Satu-satunya kau miliki, Mam. Lalu saya katakan kepada jemaat, aku tidak akan menikah lagi walaupun tidak punya istri. Jangan tunggu dudaku. Nah, kalau punya prinsip begitu, kita nggak memindahkan hati ke wanita lain. Begini-begini sudah masih laku di pasaran. Centek. Betul nggak? Apalagi pendeta ada pancaran. Ada tebar pesona. Bahaya. Maka aku tutup dengan pernyataan, saya tidak akan pernah menikah kedua kali. Iya, aman. Ku yakinkan istriku, aman, Mam. Kita ketemu di surga.
Amin. Jadikan dia segalanya dari semua wanita. Tidak ada wanita di dunia yang kupanggil istri kecuali kamu. Katakan begitu untuk istrimu ya. Nah, ada pria sekarang ini tidak setia. Hilang dari peredaran seperti meteor. Jadi kalau ada ibu-ibu seperti ini, kuatlah. Jangan kayak ayam kena flu burung. Kokohlah. Karena Tuhan Yesus cukup bagiku. Amin. Amin, Bu. Iya, kalau suami sudah meninggal, ya sudah, jangan kawin lagi. Kecuali suruh Tuhan. Biasanya tidak. Kecuali umur masih muda, udah 65 tahun ya mau ngapain, mau kawin lagi. Sama brownies Pak, brondong manis, wah kurang ajar lagi. Gini saudara, ibu-ibu yang begitu tuh ya, kasihan, muka jadi kusut. Saya udah bilang, Bu jangan, pandang Tuhan Bu. Kadang-kadang pelayanan pelepasan itu tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Lihat ibu-ibu yang putus asa, mati aku doa. Dalam nama Yesus, cabut roh putus asa, cabut buang. Kayak cabut bulu ayam aja loh. Cabut buang. Nggak bisa. Harus dirubah. Cabut. Senang dulu. Ya pelepasan muntah-muntah. Wah lepas. Begitu pulang ke rumah. Dia lihat foto kawinnya. Kok lu tega amat. Stres lagi saudara. Jangan begitu. Dia harus dengar khotbahnya Pak Eras di sini. Ya, khotbah. Tuhan Yesus cukup bagiku. Itu foto suami seperti monster karena ludahin terus rusak. Sekarang dia pulang lihat begini. Biarin. Tuhan Yesus cukup bagiku. Tetangga bingung, Cik, kok sekarang berubah? Dia jual mie ayam di rumahnya. Wah, dia dagang ayam sambil senyum-senyum. Wah, terus dandan cantik. Kemarin dia wajahnya awut-awutan. Dia bilang, untuk apa aku dandan? Yang kucintai meninggalkan aku. Dia biarin berantakan. Wah, alisnya yang dulu disulam dibiarin lagi. Sekarang gak jelas disulam atau dirontokkan. Nggak karu-karuan. Sekarang dandan lagi, pasang alisnya yang bagus. Sini, wah antingnya sini. Pakai, wah jadi cantik. Tetangga bilang, Cik, udah balik kok? Belum. Kok tenang amat sih? Pokoknya ada deh. Sekarang aku udah punya. Tuhan Yesus. Tapi belum jawab begitu. Karena tetangga nggak tahu. Dia diem aja. Terus kasih tahu sama mantannya. Bini lu sekarang udah punya. Udah tambah cantik lu, dandan lu tuh. Gejala. Simptom. Gila. Coba tanya. Lakinya macam apa? Wah, datang deh. Cik, mau tanya nih, Cik. Jangan marah ya, Cik. Beneran sih udah ada. Ada dong. Kok ada? Dia bilang ada. Mantannya bilang, kasih dong. Siapa? Cakep kek? Ganteng kek? Kaya kek? Cik, mau tanya, Cik. Jangan marah ya, Cik. Katanya udah ada ya? Udah ada dong. Ganteng, kaya? Tajir. Dibalik lagi. Kok kata Encik, engkau mah gak ada apa-apanya. Dari tampang, dari duit engkau mah Teri Medan. Kalau gabus Singkawang lumayan kok. Lu Teri Medan lu kok. Coba tanya siapa namanya. Biar gua udah gak pulang ke rumah, gua masih suami istri sama dia. Secara legal, gua lakinya. Siapa lakinya? Siapa laki-laki itu? Gua bacok soalnya.
Ci, terakhir sih, the last, I want to know something very important to know. Laki-laki siapa namanya? Baru nyanyi. Tuhan Yesus Juru. Saudara, tepuk tangan tuh kenapa? Puas. Tuhan harus menjadi real, Pak. Amin. Real. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sakit dan bisa mati setiap saat. Dokter berkata tinggal 6 bulan kalau penyakit seperti ibu ini. Terus terang ibu, maaf ibu, tinggal 6 bulan. Enggak, aku bukan ibu ini yang sini contoh aja. Langsung dia takut. Dia takut nih. Aduh. Orang kayak bilang kiang, naik kiang. Enggak ada takut-takutnya. Amin. Jadi gini. Jadi kalau di dokter bilang tinggal 6 bulan. Ini kalau orang yang nggak kenal kebenaran, 6 bulan, plak, langsung pingsan. Plak. Tapi kalau belajar firman di Betani Surabaya, sekarang beda. Ditanya begini, ibu siap saya mau ngomong? Iya dok. Benar nih. Iya dok. Ini betul-betul serius. Saya juga serius dok. Benar. Serius dok. Aduh dok. Penyakit seperti ibu dari pengalaman kami tinggal 6 bulan. Oh gitu ya dok. Berbinar-binar matanya. Oh gitu ya dok. Coba deketin muka saya di syuting. Biar lebih mantap gini. Udah gini. Oh gitu ya dok ya. Dia begitu. Gini. Oke benar. Apa dok? 6 bulan? Oh gitu dok. Dokternya bingung. Loh kok gitu? Kenapa nggak 2 minggu aja dok? Udah bro. Muka saya nanti rusak bro. Seneng ya? Aduh, ini Sule atau pendeta ini? Jadi, Bapak Ibu ya, saya tuh belajar. Saya tuh belajar untuk begitu mencintai Tuhan. Saya kan juga duniawi juga sebenarnya. Tapi bertobat. Tahun 1993, berapa belas tahun yang lalu, saya sudah naik mobil Toyota Crown. Toyota Crown, Pak. Yang ada kulkasnya belakang. Toyota Crown Royal. Kalau turun dari gereja gitu, wah mantap pendetanya. Sambil buka Alkitab begini. Toyota Crown. Bertobat saya sudah. Sekarang udah mulai berubah. Kulabuhkan rinduku di peluk hatiku. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Amin. Jadi kekasih Tuhan. Ini suaminya bukan? Bukan. Biarpun you punya suami, kekasih utama tetap Yesus. Biarpun you punya istri, kekasih utama tetap Yesus. Kalau ini jadi kekasih utama Bapak bisa menyimpang masih. Terus lihat yang lain, lebih pioliang loh. Bahaya.
Tapi kalau Yesus nomor satu, Anda tidak akan menyimpang. Karena mencintai Dia. Ku labuhkan rinduku, bukan dipeluk mobilku, bukan. Ku labuhkan rinduku, dipeluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jangan meninggal sebelum memiliki kekasih abadi. Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Jangan dengan mamon loh. Berapa kali saya tanya orang, ikatlah persahabatan dengan mamon. Salah. Mempergunakan mamon. Mamon menjadi alat. Mamon jadi teman, hetairos. Tetapi yang jadi sahabat, phileos, adalah Tuhan. Kita pakai kekuatan, kekayaan, dan lain sebagainya untuk mengabdi kepada Tuhan. Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Artinya sepanjang hidup kita harus mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya, melakukan kehendaknya, terikat secara batin kepada Tuhan. Maaf, saya gunakan satu kata yang memang tidak pantas, saya hanya meminjam. Kalau kita bisa birahi dengan seseorang, kenapa tidak birahi dengan Tuhan? Jadi freak, crazy loving, kegilaan, jadi edik. Kenapa tidak bisa? Mestinya bisa. Kalau kita melihat kehidupan Abraham yang menjadi bapak orang percaya. Kenapa dia menjadi bapak orang percaya? Sebab kehidupannya harus menjadi inspirasi dan pola iman kita. Ibrani pasal yang ke-11. Kita buka Alkitab, nanti jangan sudah pikir saya tidak rohani lagi. Nggak buka Alkitab. Semua yang saya katakan tadi itu ada dasar Alkitabnya. Berhubung pertemuan kita tidak banyak, saya sering hanya memberikan semacam summary atau itisar-itisarnya. Sebenarnya tema khotbah saya ini adalah musafir. Tetapi dari tadi saya banyak menyimpang ke sana kemari, saudaraku. Nanti kalau saya khotbah lagi di sini, mungkin saya sambung ini supaya Bapak Ibu dapat gambaran yang jelas. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu di situ sebenarnya adalah langit baru, bumi baru. Saya tidak mengarang, saudara. Kita strictly in konteks. Kalau sesuatu itu kesembuhan bisa enggak? Bisa. Sesuatu itu berkat bisa enggak Pak Jasmani? Bisa. Tetapi jadi devaluatif, jadi merosot nilai ayat itu. Konteks Ibrani 11 itu mengenai negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri yang direncanakan Allah dan disediakan bagi orang percaya. Ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat
ketika Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oh, luar biasa. Dia tidak tahu mau kemana. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak, Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Abraham meninggalkan Ur Kasdim, sebuah negeri yang sudah metropolis, negeri yang sudah begitu maju, ke tempat yang dia tidak tahu di mana. Dia jalan saja kemana Tuhan membawa. Dan dia hanya membuat kemah. Sedangkan Ur Kasdim di lembah Sumeria, dari penemuan-penemuan arkeologi sekarang, telah terbangun rumah-rumah yang permanen. Bahkan ada banyak perkakas dari tembikar, tembaga, besi. Dan disinyalir ada perpustakaan. Coba, maju sekali saudara. Dengan agama Zoroaster. Tapi Abraham percaya pada Allah Elohim, Allah Yahweh. Dia hanya membuat kemah. Walaupun dia di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jangan lupa ada dua tanah yang dijanjikan Tuhan. Satu tanah Kanaan di dunia ini yang sekarang jadi perebutan antara Palestina dan Israel. Mahmud Abbas dan Benyamin Netanyahu. Dan satu tanah kekal, yaitu tanah surgawi yang dikatakan janji yang satu itu. Jadi tidak heran kalau Bapak Ibu membaca Alkitab ketika Sarah meninggal, orang-orang Kanaan memberikan tanah dengan gratis, Abraham menolak. Dia beli. Abraham bisa berkata, memang tanah yang diberikan kepadaku. Tidak, dia beli. Tanah itu dijanjikan Tuhan untuk keturunannya. Beda. Untuk keturunannya. Sedangkan tanah yang dicari Tuhan, kita baca lagi. Tanah yang dijanjikan Tuhan bukan tanah Kanaan di dunia. 10. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham mencari tanah, bukan di bumi ini. Jadi kalau orang mengaku anak Abraham, you harus punya pikiran seperti Abraham. Bukan seperti bangsa Israel yang orientasinya susu dan madu dunia. Kanaan dunia. Kalau kita Kanaan surgawi, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi damai kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. So very different. Banyak orang memungut ayat perjanjian lama tanpa lihat konteksnya, mengenakan hidup untuk orang Kristen. Salah. Ayat perjanjian lama, ayat suci yang memuat kebenaran jika dipahami secara benar. Makna historisnya, makna orisinilnya apa, baru dikenakan untuk kita. Nggak boleh diambil secara mentah. Dan kalau saya bicara terus lain waktu, saya akan beritahu kepada saudara. Dan saya kalau punya kesempatan, sudah pertemuan sekali dengan para pengurus dan hamba-hamba Tuhan di Betani ini, saya berikan mentor. Begini loh firman. Sudah saatnya Betani menjadi cerdas dalam mengerti firman. Dan Anda datang ke gereja yang tepat. Gereja yang sungguh-sungguh menguntungkan untuk jiwa saudara. Selain hidup jasmanimu juga diberkati Tuhan. Ayat 13. Dalam iman mereka semua telah mati, Abraham, Ishak dan Yakub, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Loh, kan udah sampai tanah Kanaan. Kok belum memperoleh? Bukan Kanaan duniawi yang dicari Abraham.
Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi, musafir. Mereka menyadari pendatang, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal Ur Kasdim yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Makanya Abraham ketika melihat Tuhan Yesus berkata, Abraham senang melihat hariku. Ia sedang mencari tanah itu. Dan tidak pernah ada tanah itu, kecuali aku mati dan bangkit jadi raja, dan kamu semua menjadi pejabatnya. Kalau Anda membaca dalam Ibrani ayat-ayat terakhir, tanpa kita, kata kitab Ibrani, mereka tidak sempurna. Kenapa? Coba kita baca Ibrani pasal 11 di ayat-ayat yang terakhir, saudaraku sekalian. Ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dalam teks aslinya, tanpa kita mereka tidak lengkap. Lerosai, to fulfill. Jadi Anda, Bapak Ibu, saudara sekalian, harus membedakan Abraham, Ishak, Yakub yang menantikan kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri, dan bangsa Israel yang diberi Tuhan tanah Kanaan. Sebab tanah Kanaan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk dua tugas penting. Pertama, bangsa Israel menyimpan dokumen pengenalan akan Allah. Kalau Anda tanya, siapa Allah yang benar? Tanya kepada orang Yahudi, jangan tanya sama orang Jawa. Betul? Jangan tanya sama orang Jepang. Orang Yahudi yang punya warisan pengenalan akan Allah. Amin. Yang kedua, tanah Kanaan harus diberikan kepada orang Israel, karena dari negeri itu akan lahir juru selamat yang menggenapi janji Tuhan. Abraham, dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Anda pikir nggak ada sebuah bangsa yang telah meninggalkan negerinya lebih 2500 tahun bisa membangun negerinya lagi? Nih, saya kasih tahu. Mungkin Anda tidak tahu. Saya kasih tahu. Tahun 1440 sebelum Masehi. 1440 tahun sebelum Masehi. Orang Israel dari Mesir ke Kanaan selama 40 tahun. Tahun 1400 sebelum Masehi mereka mendiami Kanaan. Tetapi 700 tahun kemudian, tahun 722 sebelum Masehi, Asyur sudah masuk ke Israel Utara dan menghancurkan bangsa itu. Maka lahirlah orang-orang Samaria, darah campuran Yahudi dan orang kafir. Disusul Yehuda yang dipimpin oleh generasi dinasti Daud tahun 586 sebelum Masehi, hancur oleh tentara Babilonia, Babel. Sejak itu orang Israel tidak pernah punya negara, tidak pernah punya raja. Herodes itu bukan orang Yahudi, orang Edom yang menjadi boneka Romawi untuk menggilas, menindas orang Israel. Jadi sejak tahun 586 sebelum Masehi tidak pernah punya negara. Baru 14 Mei 1948 Israel merdeka. 2500 tahun. Mana ada sebuah bangsa meninggalkan negerinya ribuan tahun masih bisa balik? Ada Het, Filistin,
Keni, Moab, Ammon, Edom. Bangsa-bangsa kuno di Kanaan hari ini musnah tanpa bekas. Tapi namanya Israel masih ada. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Mana bisa Pak? Bangsa-bangsa tua mereka lenyap, Israel masih utuh. Kalau Anda berkata Mesir masih ada, orang Mesir tidak pernah meninggalkan negerinya. Orang Israel itu mendiami negerinya hanya sekitar 700 tahun. Itu pun jatuh bangun oleh tentara, oleh bangsa lain, jatuh bangun. Orang Cina, RRC sana, 6.000 tahun mendiami negerinya sendiri. Walaupun mereka berkelahi satu dengan yang lain. Hanya perang dunia kedua, Jepang sempat masuk beberapa tahun saja. Cuman bagian kecil yang Jepang kuasai. Sekarang Jepang lawan Cina berani pakai tangan kiri, ambles Jepang. Makanya kalau kita ke Cina jalan-jalan, begitu banyak. Mengagumkan istananya, semua peninggalannya. Anda ke Israel, gersang. Apa yang ditinggal? Gereja-gereja, sebagian jadi masjid. Beda dengan Cina, saudaraku. Jadi saudara jangan bayangkan orang Israel itu diberkati berlimpah. Cuman 700 tahun. Nanti kalau saya datang saya jelaskan lagi saudara. Jadi Kanaan itu diberikan hanya untuk satu. Bangsa itu harus menyimpan dokumen pengenalan akan Allah. 2, dari negeri itu akan lahir juru selamat. Amin. Sampai dunia berakhir, tetap bangsa itu akan diberkati. Ditinjau dari Injil, orang Israel musuh Allah. Ditinjau dari keturunan Abraham, kekasih Allah. Sampai dunia berakhir, Tuhan akan tetap menjaga bangsa itu. Bukan demi siapa-siapa, untuk membuktikan siapa Allah yang benar. Tuhan itu nyata, real, hidup saudaraku sekalian. Nah kita anak-anak Abraham maksudnya, contoh itu loh hidupnya Abraham sebagai musafir. Amin. Amin. Dunia bukan rumahmu, kerja keras, jaga kesehatan, tapi hatimu di surga. Jangan nunggu mati engkau ke surga. Sebelum mati engkau telah memindahkan hatimu ke surga. Sampai ketemu lain waktu. Amin.